Salam Rahayu dari WD Ministry. Saudara, saat ini saya ingin mengulas tentang peristiwa perang Rusia menginvasi Ukraina yang dilakukan sejak tanggal 24 Februari sampai sekarang sudah hari ke-20. Jadi berdasarkan prediksi, asumsinya dari pihak Rusia akan mudah menaklukkan Ukraina. Kira-kira cuma akan membutuhkan 15 hari. Tapi ya, sampai hari ke-20 ternyata Rusia baru bisa menguasai wilayah Ukraina 30%. Demikian juga salah asumsi dan prediksi. Yang diasumsikan dan diprediksikan ini hanyalah perang regional, perang antar tetangga di Eropa Timur dan di Asia. Tapi ternyata saudara, menimbulkan reaksi internasional yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan kekhawatiran terjadinya perang dunia ketiga. Bahkan ada yang sudah mengatakan ini sudah menjadi perang dunia ketiga. Ya, perang dunia ketiga itu apa, saudara? Perang dunia ketiga itu ya perang besar, perang yang melibatkan seluruh kekuatan militer, ekonomi dunia. Ya, dalam sejarah dunia modern itu sudah ada terjadi perang dunia itu 2 kali. Perang dunia yang pertama antara tahun 1914 sampai 1918 itu ya, fokusnya di Eropa, karena kekuatan dunia dulu ya masih ada di Eropa, melibatkan militer kira-kira waktu itu 70 juta militer yang terlibat dalam perang, dan kira-kira 60 juta warga sipil yang ikut terlibat, dengan korban waktu itu 9 juta, lebih dari 9 juta. Angka pada waktu itu sangat besar juga, tapi relatif kecil kalau dibandingkan perang dunia kedua, karena persenjataannya masih konvensional, masih belum punya senjata pembunuh massal. Yang itu adalah perang antara sekutu dengan blok sentral, dan dimenangkan oleh sekutu yaitu terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Lawannya dulu Jerman, blok sentral itu Jerman, Austria, Hungaria, Italia. Sedangkan perang dunia kedua fokusnya masih ada di Eropa, tapi juga menyebar ke Afrika, ke Amerika, ke Cina, ke Asia Tenggara. Itu perang dunia kedua. Itu antara tahun 1939 September sampai September 1945. Jadi berapa tahun itu? 6 tahun, 7 tahun. Dengan melibatkan kira-kira 100 juta militer, tentara. 100 juta tentara, dan korban gugur antara 50 sampai 70 juta. Angka yang sangat besar, karena ini sudah melibatkan senjata nuklir, dan dimenangkan oleh sekutu juga. Sekutu terdiri dari, itu perang antara sekutu dan poros. Sekutu terdiri dari Uni Soviet, Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Polandia,
dan selanjutnya. Dan poros terdiri dari Jerman, Jepang, Italia, Hungaria, Rumania, dan dimenangkan oleh sekutu. Dan setiap perang dunia menghasilkan suatu perubahan-perubahan besar. Perubahan-perubahan besar pada perang dunia pertama adalah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, ya, bubarnya berbagai kekaisaran Utsmaniyah bubar, kekaisaran Jerman bubar, kekaisaran Rusia bubar, kekaisaran Austria Hungaria bubar, ya, terjadilah banyak negara-negara yang dulu menjadi negara-negara bagian merdeka. Perang dunia kedua juga begitu, menghasilkan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus kemudian menciptakan situasi perang dingin karena terjadi dua superpower yang saling berseberangan antara Uni Soviet dengan Amerika. Yang terjadilah perang dingin dan yang dimenangkan oleh Barat, sekutu Amerika, yaitu dengan bubarnya Uni Soviet tahun 90-an, awal 90-an. Uni Soviet bubar, pecah menjadi negara-negara kecil. Jadi perang dunia, ini kalau perang dunia ketiga ini terjadi dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina ini dampaknya akan sangat luas karena satu, melibatkan lebih banyak negara, dengan militer yang jauh lebih kuat daripada perang dunia pertama dan kedua. Yang kedua, persenjataannya jauh lebih modern dan senjata pemusnah massalnya jauh lebih banyak, jauh lebih modern. Jadi kalau tahun 2000-an itu dulu ada analisa, ada kajian kalau terjadi perang dunia ketiga pada waktu itu diperkirakan akan memakan korban kira-kira 500-an juta. 500-an juta itu ya, 500 juta itu ya mungkin yang mati langsung gugur, ya belum mati yang pelan-pelan, karena efek radiasi nuklir itu banyak yang matinya pelan-pelan, ada yang sakit dan mati pelan-pelan juga banyak. Jadi mengapa seluruh negara dunia ini mengkhawatirkan terhadap perkembangan perang antara Rusia dan Ukraina? Karena kalau itu eskalasinya terus membesar akan menjadi memuncak. Sehingga kenapa NATO tidak mau mengirim tentara langsung ke Ukraina berperang melawan Rusia, karena kalau itu terjadi berarti sama dengan perang dunia ketiga, karena seluruh kekuatan militer dunia akan terlibat. Terjadilah dua poros beroposisi berperang, yaitu poros Barat NATO, dan mungkin diikuti juga negara-negara lain yang tidak menjadi anggota NATO juga, dan negara-negara blok yang mendukung Rusia. Mungkin ya sudah jelas ya, kalau secara politik sekarang mungkin sudah jelas, mungkin kalau Rusia ya dibantu oleh Cina, oleh Korea Utara, oleh Iran, oleh Suriah, oleh Belarusia, mungkin ada negara lain juga seperti Venezuela ya ikut bergabung juga ke Rusia. Dan negara-negara itu adalah negara-negara pemilik senjata nuklir dengan jumlah yang sangat besar. Jadi kalau perang dunia
ya. Ketika terjadi ya korbannya sangat besar, tapi juga akan terjadi perubahan revolusi peradaban, hubungan antar manusia jauh akan ya, berubah, akan besar, terjadi perubahan besar. Konstelasi politik, militer mungkin juga akan berubah juga. Ya, jadi kalau memang sudah ya, orang bahasa Arabnya sunatullah ya, sudah ketetapan ilahi ya, apa boleh buat harus berani dihadapi. Nah, harus mau menghadapinya, harus mau menerimanya. Ya. Kalau di dalam kitab-kitab seperti kitab Mahabharata, itu perang Bharatayuddha itu ya perang dunia. Jadi sebelum dunia modern itu ya sudah ada terjadi beberapa kali perang dunia yang melibatkan seluruh kekuatan dunia besar pada waktu itu. Dan salah satunya digambarkan seperti perang dunia ya, yang digambarkan oleh kitab Mahabharata itu yang disebut perang Bharatayuddha. Jadi perang Bharatayuddha dalam versi konsep kitab Mahabharata itu adalah perang yang sudah menjadi ketetapan dewata, ketetapan ilahi. Kalau dalam wayang Jawa ya, itu sudah ditulis, sudah ditetapkan oleh Bathara Guru dalam dia menulis dalam kitab Citapsara namanya. Citapsara itu tulisan yang ditulis oleh Bathara Guru. Sudah ditetapkan siapa pemenangnya. Perang itu harus terjadi. Tidak boleh tidak. Siapa melawan siapa sudah jelas. Demikian juga siapa bergabung dengan siapa sudah jelas juga, sudah ditentukan. Itu kitab Citapsara. Dan kitab Citapsara itu dipegang oleh titisane Wisnu namanya Kresna. Kresna itu jadi kusirnya Arjuna. Jadi dia tahu siapa akan melawan siapa. Jadi dia itu Kresna dalam wayang Jawa ya seperti skenario dia sudah tahu. Tapi skenario yang ditulis dibuat oleh Bathara Guru. Beda dengan kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata yang semua ya dari Wisnu yang menitis pada Kresna itu. Sehingga sebelum perang Bharatayuddha, Kresna itu mejang namanya kitab Bhagavad Gita. Kitab Bhagavad Gita itu kitab yang mengajarkan tentang kesatriaan, keperwiraan, ya, untuk tidak ragu-ragu untuk membela kebenaran, sehingga perang Mahabharata itu harus terjadi. Bharatayuddha itu harus terjadi. Tidak boleh ragu-ragu, sehingga Arjuna untuk menjadi perwira, panglima perang harus punya keyakinan. Ya, sebagai panglima perwira, korban terbesarnya apa? Korban terbesarnya adalah cinta pada saudaranya, cinta pada keluarganya sendiri, untuk menegakkan kebenaran. Karena perang Bharatayuddha adalah perang antara kebenaran dan kejahatan. Yang dimusuhi siapa? Yang dimusuhi adalah kakeknya, yang dimusuhi pamannya, yang dimusuhi adalah saudara-saudara sepupunya. Dan benar. Jadi perang itu adalah sudah menjadi kemestian, keharusan, ketetapan ilahi. Korbannya adalah cinta. Jangan dalam kitab ini adalah kitab suci Alkitab, itu kitab Wahyu itu
menggambarkan ada perang besar, yaitu perang antara antikristus dengan Kristus dan bala tentaranya. Kristus dan antikristus. Dalam Wahyu 16 itu diceritakan tentang 7 malapetaka yang nanti akan berujung pada kekalahan antikristus. Antikristus semua akan dikumpulkan di tempat lembah namanya dataran Harmagedon. Harmagedon itu katanya dari tembung Magido. Magido itu katanya dataran di tanah Israel sana, ya, yang tempat di mana dulu Yosua membantai, menghabisi musuh-musuhnya di lembah Magido itu. Ya, jadi Harmagedon itu tempat di mana Tuhan Yesus mengumpulkan dan membasmi seluruh antikristus di situ. Jadi perang besar, perang dunia itu menjadi ketetapan, tidak bisa tidak antikristus, tapi ini perang kebenaran dan kejahatan, perang antara Kristus dan antikristus. Siapa yang menang? Yaitu Kristus. Dan selamatlah orang-orang yang percaya dan taat pada Kristus. Jadi apa itu dalam kitab suci ada juga. Makanya ada film terkenal namanya perang, gambarkan dunia nanti akan terjadi perang kiamat, itu akan terjadi perang Harmagedon. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak perang, ya kita semua sayang, kalau ya sebenarnya kita pengennya semua damai, ya kita saling mengasihi, rukun, ya supaya tidak ada perang. Ya memang kita menghendakinya, tapi kalau sudah menjadi ketetapan, ya kalau memang harus terjadi, ya tidak apa-apa, yang harus dihadapi, harus diterima dengan jiwa satria untuk menegakkan kebenaran. Tapi kebenarannya kebenaran Tuhan, bukan kebenaran menurut dirinya sendiri. Ya. Dan kalau di Jawa, di Cina itu tidak ada konsep perang antara kebenaran dan kejahatan, itu tidak ada. Ya, hampir tidak ada konsepnya, itu tidak ada. Di Cina itu ada filsafat yin dan yang, itu filsafat keseimbangan. Yin itu digambarkan itu bundar bulat itu, ya, antara warna hitam dan putih. Dalam bagian hitam juga ada bulatan kecil putih, ada dalam bagian warna putih juga ada bulatan warna hitam. Ya. Jadi damai itu apa? Damai itu yang mempersatukan antara dua hal yang berlawanan itu. Kalau bisa bersatu, ya damai. Ya, jadi ya apa yang disebut jahat itu ya mungkin belum tentu jahat. Jahat dan itu ya baik dan buruk bisa menjadi satu kesatuan yang kreatif. Di Jawa ya sebenarnya tidak ada perang kebenaran, itu ada perang, ya baik dan buruk itu ya empan papan. Ya kalau baik ya coba baik nemen, supaya kerukunan itu menjadi induk budayanya. Ya. Jadi kalau orang jahat ya jangan jahat. Boleh jahat, tapi ya jangan jahat. Ya baik ya harus, tapi ya jangan baik nemen, ya. Tidak ada yang sempurna gitu. Jadi toleransi untuk bisa kerukunan tadi. Jadi benar dan baik itu bisa rukun. Itu dalam versi ini. Kalau versi kitab suci ini, perang baik dan jahat tidak bisa jadi satu. Ya,
Ya, damainya itu ya terwujud jikalau semua tunduk pada Kristus. Namanya prinsipnya apa? Prinsipnya Pak Kristus, damai dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus ya damai, selamat dia, aman dia. Ya, demikian saudara. Kalau saya ya, kalau memang toh harus terjadi perang dunia, ya tidak apa-apa. Yang harus dialami, yang harus dihadapi, ya meskipun mungkin juga saudara kita sendiri ya jadi korban. Perang Ukraina dan Rusia itu ya perang saudara juga, Barato Yudo juga, perang saudara. Katanya Ukraina dan Rusia itu ya satu bangsa dulu-dulunya. Mayoritas sama-sama gereja ortodoks juga. Tapi kok bisa perang? Ya nggak tahu. Mungkin kebenaran dan kejahatan itu tidak bisa diidentikan dengan masalah gereja A dan atau gereja B. Semuanya akan diuji pada Kristus. Benar dan salahnya itu adalah dalam perspektifnya Kristus. Persisnya seperti apa ya Kristus sendiri yang tahu. Semuanya akan diuji oleh waktu, oleh Tuhan. Nah, demikian terus, semoga kita berharap tidak terjadi perang dunia ketiga. Tapi kalau harus terjadi perang dunia ketiga ya mungkin baik juga, yang itu sudah menjadi ketetapan, sehingga terjadilah perubahan-perubahan besar yang lebih baik ke depannya. Ya. Terjadi perubahan-perubahan politik, sosial, budaya. Nah, mungkin sekarang yang mengalami kejenuhan dari sisi kemanusiaan dan sebagainya. Apa yang sekarang dianggap baik belum tentu baik nantinya. Tapi banyak orang juga yang menekankan tradisi kerukunan. Banyak juga orang pendeta-pendeta Jawa pendeta-pendeta gereja-gereja Jawa yang pokoknya rukun, nggak boleh perang, ya baik juga ya. Silakan, tapi semuanya tunduk pada namanya sunatullah, ya, ketetapan Tuhan. Kalau kitab suci ya perang memang harus sebagai bagian dalam menuju pada zaman Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Ya, kita tidak terjadi perang, tetapi terjadi perubahan yang lebih baik ke depannya. Kalau terjadi perang, kita hadapi dengan jiwa ksatria, jiwa perwira, menegakkan kebenaran, tetap percaya pada Tuhan, dan semoga kita aman dan selamat. Tuhan memberkati.